Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami berkaitan dengan otonomi dan desentralisasi pemerintahan daerah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan pertama Arif Wahyudinani, saya sendiri, Yoka Putra Novantolomi, Muhammad Fadil Asyuri, Farah Khairunisa, dan Niken Putri Hasana. Baik, untuk pertanyaan dari Al-Hazir Meniza. Apakah hukuman untuk tindakan korupsi sudah tegas? Permasalahan korupsi menjadi permasalahan yang sangat rumit yang perlu kita ketahui bersama. Namun dalam pemberian hukum sudah tegas, akan tetapi sampai saat ini juga belum bisa berhasil memberantasnya. Yang kedua, apa maksud dari otonomi terbatas? Apakah pemerintahannya sudah baik dan bagaimana pemerintahan yang baik itu? Otonomi terbatas adalah kewenangan yang dimiliki untuk hal-hal pokok yang dilimpahkan dari pemerintah pusat. Kemudian, pemerintahan yang baik itu adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana, investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif. Pertanyaan dari Andi Catherine Dwi Lestari. Jelaskan alasan kolonial Jepang mengeluarkan Osamu Seirei. Alasan dikeluarkan Osamu Seirei yaitu untuk menentukan bahwa semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan peraturan militer. Dalam keadaan darurat, pemerintahan bela tentara Jepang di Hindia Belanda menentukan hukum yang berlaku untuk mengatur pemerintahan. Kemudian pertanyaan Arif Maulana, apa hubungan erat antara otonomi daerah dengan pemekaran pada suatu daerah? Hubungan erat antara otonomi daerah dengan pemekaran suatu daerah yaitu saat suatu daerah melakukan pemekaran daerah, maka daerah yang terpisah akan membentuk daerahnya sendiri dengan sistem pemerintahannya dan tidak bergantung pada daerahnya yang lama. Pertanyaan Bagus Muhammad Afandi. Kenapa pada masa penjajahan Jepang pelaksanaan otonomi daerah untuk provinsi ditiadakan dan malah membaginya dengan beberapa shu atau keresidenan dan kota praja? Karena pembagian wilayah dari tingkat keresidenan hingga desa ada masa pendudukannya Jepang bertujuan untuk memudahkan kontrol militer Jepang terhadap rakyat. Sedangkan otonomi daerah pada saat itu masih sulit untuk dilaksanakan secara teratur. Dengan demikian, mereka dapat mobilisasi rakyat Indonesia untuk membantu kepentingan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Dengan demikian, alasan Jepang membagi wilayah dari tingkat keresidenan hingga desa bertujuan untuk memudahkan mereka dalam mengontrol rakyat Indonesia demi memenuhi kepentingannya dalam Perang Asia Timur Raya. Pertanyaan dari David, kita ketahui beberapa daerah di Indonesia diberikan wewenang khusus yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Berdasarkan pengamatan kelompok Anda, apakah otonomi khusus tersebut adalah bentuk kepercayaan pemerintah pusat atau sebaliknya pemerintahan pusat ragu terhadap daerah tersebut dan apa yang berlatar belakangi otonomi khusus tersebut? Baik, otonomi khusus yang diberlakukan di Indonesia dapat dikategorikan desentralisasi asimetris. Sebenarnya konsep otonomi daerah alternatif atau devolusi berbasis kewilayahan memperhatikan beberapa permasalahan otonomi daerah dengan memperhitungkan masyarakat Indonesia yang plural, luas wilayahnya dan besar jumlah penduduk negara ini. Baik, pertanyaan Evra Dwi Otniel. Bagaimana perbandingan desentralisasi yang dilakukan penjajah dengan pemerintah sekarang? Baik, di sini saya akan memberikan contoh penjajah Belanda dan Jepang dan era sekarang. Contoh di sini hanya untuk kepentingan penjajahan, itu di masa Belanda. Di masa Jepang hanya untuk kepentingan penjajah, itu sama.
dan di era sekarang untuk kepentingan rakyat. Perbandingan desentralisasi yang dilakukan di masa sekarang ini untuk kepentingan bersama, tidak untuk kepentingan penjajah ataupun hal-hal lain. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintah diserahkan kepada Dewan Daerah, itu di Belanda. Terdapat 3 wilayah kekuasaan, itu di waktu penjajah Jepang. Di era sekarang wilayah jelas pembagian seperti provinsi dan kabupaten kota. Hanya mengurus hal keuangan. Pemerintah dipimpin oleh militer. Dan di era sekarang terdapat 34 daerah otonom di Indonesia. Peran pribumi lebih sedikit daripada orang asing. Struktur administrasi lebih kompleks itu di masa penjajah. Dan di masa era sekarang memiliki kesempatan yang lebih besar dalam mengolah daerahnya. Maka itulah tadi fungsi dari diselenggarakan yang namanya desentralisasi atau otonomi daerah. Dengan itu daerahnya dapat leluasa mengolah dan mengurus daerahnya masing-masing. Pertanyaan dari Eri Wahyu Romadsyah. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia telah mengalami masa kelam selama penjajahan Jepang saat berada di Indonesia. Banyak hal-hal negatif yang dialami Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, apa saja hal yang dapat Indonesia contoh atau ambil selama pemerintahan Jepang menjalani Indonesia? Penjajahan yang dilakukan oleh Jepang selama 3,5 tahun memanglah sangat singkat, tetapi memberikan luka yang sangat pedih bagi rakyat Indonesia. Selain hal negatif tersebut, ternyata masih ada hal positif yang diberikan oleh Jepang kepada Indonesia. Hal positif tersebut ialah yang pertama, diperbolehkannya penggunaan bahasa Indonesia ketika penjajahan. Yang kedua, didirikannya kumyai, yaitu koperasi. Yang ketiga, ditetapkannya jenjang sekolah. Yang keempat, dibentuknya strata masyarakat hingga tingkat paling bawah. Yang kelima, diperkenalkan pertanian land system. Yang keenam, dibentuknya BPUPKI dan PPKI. Yang ketujuh, latihan kemiliteran. Kemudian pertanyaan oleh Immanuel Falwenggi. Apa perbedaan desentralisasi yang dijalankan pemerintah Belanda dengan desentralisasi yang dijalankan pemerintah Jepang selama penjajahan kepada Indonesia? Perbedaannya itu Belanda yang pertama, penyelenggaraan pemerintahan diserahkan kepada Dewan Daerah yang kemudian hanya mengurus hal keuangan. Yang ketiga, peran pribumi lebih sedikit daripada orang asing. Kemudian ketika penjajahan Jepang, terdapat 3 wilayah kekuasaan. Pemerintah dipimpin oleh militer. Yang ketiga, struktur administrasi yang lebih kompleks. Pertanyaan oleh Imelda Dwi Junianto. Sebutkan 5 aspek demokrasi dan jelaskan setiap aspeknya. Yang pertama, aspek material. Demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Dalam pelaksanaan demokrasi, penyelenggaraan harus berpedoman dan memegang teguh pada hal yang terdapat di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, aspek formal. Proses dan cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam badan-badan perwakilan rakyat dan pemerintahan dan bagaimana mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur untuk mencapai kesepakatan bersama. Kemudian, aspek normatif. Mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang membimbing dan menjadi kriteria pencapaian tujuan. Yang keempat, aspek optatif, yaitu mengetengahkan tujuan dan keinginan yang hendak dicapai. Yang kelima, aspek organisasi. Mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan demokrasi Pancasila. Apakah wadah tersebut cocok dengan tujuan yang hendak dicapai? Kemudian yang terakhir, aspek kejiwaan. Menjadi semangat para penyelenggara negara dan semangat para pemimpin pemerintah dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Jeremy. Wilayah bekas jajahan Belanda dibagi menjadi 3 daerah pemerintahan, yaitu 1. Daerah pemerintahan militer Jawa dan Madura yang dijalankan oleh Angkatan Darat dan berkedudukan di Jakarta. 2. Daerah pemerintahan militer Sumatera yang dijalankan oleh Angkatan Darat dan berkedudukan di Bukit Tinggi. Yang terakhir, daerah pemerintahan militer Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Barat yang dijalankan oleh Angkatan Laut dan berkedudukan di Makassar. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Linda. Apa yang menyebabkan otonomi daerah saat ini mirip dengan masa sebelumnya? Yaitu otonomi daerah di Indonesia telah mengalami perkembangan dari masa ke masa, dimulai dari masa Orde Lama, Baru, dan Reformasi.
Jelas telah nampak perubahan dan kemajuan pada daerah-daerah di Indonesia dengan banyaknya pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pengelolaan tata pariwisata dan kota sejak dimulai sistem desentralisasi. Tetapi di balik semua kemajuan dan perkembangan daerah yang berhasil dalam memajukan daerahnya, ada juga daerah yang tidak maju dan merasa kurang diperhatikan dan menimbulkan konflik internal dan ancaman bagi keutuhan negara Indonesia. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Zulian Wahyu, apa perbedaan desentralisasi yang diterapkan pemerintah Belanda dengan yang diterapkan dengan pemerintahan Jepang? Baiklah, di sini ada tabel di mana di sini sudah terjelaskan undang-undang yang diterapkan pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Kemudian ada di bagian politiknya ada administrasi, fiskal, dan indikator. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mirzadi, apa yang melatar belakangi dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942. Pada masa ini, daerah-daerah provinsi ditiadakan. Otonomi daerah pada masa ini hampir sama dengan masa sebelumnya, karena Jepang sepanjang tidak bertentangan dengan strategi militer dalam menghadapi perang. Masih tetap menggunakan prinsip-prinsip desentralisasi peninggalan Belanda sampai dengan tahun 1945. Daerah didorong untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan mampu memenuhi permintaan Jepang untuk keperluan perang, yaitu harta benda dan manusianya. Maka dari itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 tentang menjalankan pemerintahan bala tentara. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Chandra. Apa dampak desentralisasi pada masa penjajahan Jepang dengan Pemda di Indonesia dan bagaimana kolonial Jepang menjalankan desentralisasi? Meski hanya dalam 3,5 tahun, ternyata pemerintah Jepang banyak melakukan perubahan yang cukup fundamental. Pembagian daerah pada masa Jepang lebih terperinci ketimbang pembagian daerah Belanda. Jepang membagi daerah bekas jajahan Belanda menjadi 3 wilayah kekuasaan, yaitu wilayah Sumatera di Bukit Tinggi, Jawa dan Madura di Jakarta, serta wilayah timur seperti di Sulawesi. Jepang mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah dalam beberapa bagian, dikenal dengan Shu atau 3 wilayah kekuasaan Jepang, dibagi dalam Ken dan Shi kota. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Amar, apa perbedaan desentralisasi pada zaman Jepang dan Belanda? Bisa kita lihat di dalam tabel tersebut, ada dari segi undang-undang, politik, administrasi, fiskal, dan indikator. Baik, dari penjajahan Belanda itu menggunakan Undang-Undang 1903. Dari segi politik, Belanda menggunakan delegasi kekuasaan kepada pemerintah daerah, sedangkan Jepang sentralisasi kekuasaan dan formal. Dari segi administrasi, pada zaman penjajahan Belanda, administrasi diserahkan pada delegasi kewenangan kepada pemerintah daerah, sedangkan Jepang pengalihan tanggung jawab kepada pemerintah pusat. Dari segi fiskal, Belanda menggunakan delegasi kekuasaan untuk memungut pajak. Dari indikatornya, Belanda melakukan desentralisasi sedangkan Jepang sentralisasi. Pertanyaan dari Muhammad Hafiz, yaitu apa perbedaan desentralisasi yang diterapkan pemerintahan Belanda dengan desentralisasi yang diterapkan pemerintahan Jepang pada masa penjajahan? Jawabannya, pada masa Belanda sebagai penjajah corak pemerintahannya yaitu yang pertama, sentralistis, yaitu bersifat otoriter. Prinsip desentralisasi belum dijalankan, tetapi yang dijalankan adalah dekonsentrasi. Yang kedua, dekonsentrasi. Paling tinggi melahirkan desentralisasi administratif. Bentuk pemerintahan daerah Belanda pada masa itu ada 3, yaitu yang pertama, Gewesten, yang kedua, Afdelingen, yang ketiga, Onderafdelingen. Sedangkan pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia, menerapkan corak pemerintahan yang pertama, prinsip yang digunakan adalah ambilijik atau desentralisasi pejabat. Yang kedua, tidak ada Gewesten. Yang ketiga, adanya riset-riset.
Yang keempat, Jepang mengembangkan pemerintahan kabupaten atau kota. Pertanyaan dari Nisa Mardotilah, Indonesia memberlakukan sistem desentralisasi. Dengan status otonomi yang ada, apa yang menyebabkan tidak semua daerah dapat menjadi daerah yang maju? Jawabannya, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan azas otonomi. Dengan adanya desentralisasi, muncul otonomi bagi suatu pemerintah daerah. Yang menyebabkan daerah tidak maju, yang pertama yaitu infrastruktur. Tidak semua daerah memiliki infrastruktur yang maju. Yang kedua, jauh dari sumber daya moral. Yang ketiga, rentan terjadinya KKN. Yang keempat, pengaturan yang ditetapkan pemerintah pusat menjadi multitafsir di daerah. Pertanyaan berikutnya yaitu dari Novanintias Azari. Salah satu manfaat yang dapat diambil dari desentralisasi adalah terjadinya peningkatan motivasi moral, komitmen, dan produktivitas melalui desentralisasi tersebut. Apa yang menjadi tolak ukur dari pernyataan tersebut? Jawabannya, yang menjadi tolak ukur dari manfaat di atas adalah melalui desentralisasi, aparat pemerintah daerah diharapkan akan meningkatkan kesadaran moral untuk memelihara kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kemudian, akan timbul suatu komitmen dalam diri mereka bagaimana melaksanakan urusan-urusan yang telah dipercaya kepada mereka, serta bagaimana menunjukkan hasil-hasil pelaksanaan urusan melalui tingkat produktivitas yang mereka miliki. Pertanyaan Rafli Ismail Hanggawijaya. Ketika Republik Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, sedangkan RIS memiliki UU Negara Bagian memiliki Statblad 44/1950, maka pemerintahan Indonesia terjadi dualisme. Coba jelaskan bagaimana dualisme hubungan pusat dan daerah di Indonesia pada waktu itu. Dualisme undang-undang pemerintahan daerah tersebut berujung pada dualisme hubungan pusat daerah di Indonesia. Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22/1948 hanya memiliki pengaruh di Jawa, Madura maupun sebagian kecil Sumatera saja. Sedangkan RIS melalui STT 44 tahun 1950 memiliki pengaruh yang cukup besar di kawasan Indonesia Timur. Dualisme tersebut membuat pemerintahan Republik Indonesia sendiri menjadi melemah yang kemudian dimanfaatkan oleh gerakan separatisme yang berujung memerdekakan daerah lepas dari wilayah Republik. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 sendiri dipandang terlalu otoritarian, di mana terdapat dua mekanisme intervensi yang dilakukan oleh pemerintahan, yakni pengawasan preventif dan pengawasan represif yang memungkinkan negara melakukan intervensi. Sementara itu, STT 44/1950 tidak tepat diterapkan di Indonesia yang masih didera konflik vertikal antar etnis sebagai masalah kebangsaan dan belum menemukan formulasi pemecahan masalah pas untuk menanganinya. Pertanyaan Rahmat Wirapraja. Apa saja pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada Pemda dan apa saja yang terjadi jika Pemda tidak mampu melaksanakan itu? Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan daerah adalah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan yang masih harus berada di tangan pusat. Lebih rinci lagi, kewenangan daerah yang terdapat di dalam undang-undang adalah: yang pertama, mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, mengelola wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pantai ke arah laut. Yang ketiga, melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, membiayai pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan DPRD. Yang kelima, peminjaman dari sumber dalam negeri atau luar negeri dengan persetujuan DPRD dan pusat untuk pinjaman luar negeri. Yang keenam, menentukan tarif dan tata cara pemungutan retribusi dan pajak daerah. Dan yang ketujuh, membentuk dan memiliki badan usaha milik daerah.
Yang ke-8 menetapkan APBD. Yang ke-9 melakukan kerjasama antar daerah atau badan lain dan dapat membentuk badan kerjasama baik dengan mitra dalam maupun luar negeri. Nomor 10 menetapkan pengelolaan kawasan perkotaan. Yang ke-11 pemerintah kota atau kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung dapat untuk mengelola kawasan perkotaan. Yang ke-12 membentuk, menghapus dan menggabungkan desa yang ada di wilayahnya sesuai dengan masyarakat dan persetujuan DPRD. Yang ke-13 mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan yang ke-14 membentuk satuan polisi Pamung Praja. Selanjutnya pertanyaan dari Reva Salsabila. Apa saja hal yang dapat Indonesia contoh atau jadikan teladan selama pemerintahan Jepang berjalan di Indonesia? Masa pendudukan Jepang di Indonesia dari 1942 hingga 1945 penuh dengan derita. Namun bukan berarti bangsa Indonesia tak mendapat apa-apa dari pendudukan itu. Dikutip dari Sejarah Pergerakan Nasional yang diterbitkan tahun 2015, berikut beberapa dampak positif dari pendudukan Jepang. Yang pertama, dibentuknya strata masyarakat hingga tingkat paling bawah. Yang kedua, diperkenalkannya pertanian line system. Dan yang ketiga, ditetapkannya juga jenjang sekolah. Berikutnya adalah pertanyaan dari Selvina Anggraini Dwi P. Apa saja bentuk pelimpahan wewenang dan urusan yang diberikan kepada Pemda? Dan berikan contoh inovasi yang bisa dilakukan oleh Pemda dengan adanya kebijakan desentralisasi. Yang pertama ada inovasi adoptif, yaitu inovasi yang bersumber pada program-program yang sebelumnya telah ada dan dinilai cukup berhasil oleh pemerintah daerah. Yang kedua inovasi instruktif, yaitu inovasi yang dilakukan pemerintah daerah yang bersumber pada instruksi presiden atau Inpres, keputusan presiden atau Kepres, keputusan menteri atau Kepmen dan sebagainya, yang pada prinsipnya berasal dari kebijakan pemerintah pusat. Dan yang ketiga inovasi mandiri, yaitu terobosan-terobosan inovatif pemerintah daerah yang dilakukan atas dasar kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Selanjutnya pertanyaan dari Wiro Bagus Baskoro Katon. Disebutkan bahwa OTDA pada zaman penjajahan sama dengan prinsip OTDA saat ini. Sistem otonomi di era Belanda hanya untuk kepentingan penjajahan saja, agar daerah tidak mengganggu koloni dalam meraup kekayaan di Indonesia. Namun ada beberapa yang bisa dipelajari dari sistem otonomi daerah era Belanda, yaitu kecenderungan sentralisasi kekuasaan dan pola penyelenggaraan pemerintah daerah yang meningkat. Hal inilah yang masih dipraktikkan dalam penyelenggaraan pemerintah Indonesia dari masa ke masa. Pembagian daerah pada masa Jepang jauh lebih terperinci ketimbang pembagian di era Belanda. Awal mula masuk ke Indonesia, Jepang membagi daerah bekas jajahan Belanda menjadi 3 wilayah kekuasaan. Jepang tidak mengenal provinsi dan sistem dewan. Pemerintah daerah hampir sama sekali tidak memiliki kewenangan. Penyebutan otonomi daerah pada masa itu bersifat menyesatkan. Otonomi daerah di era reformasi menjadi jawaban dari persoalan otonomi daerah di era Orde Baru, seperti masalah desentralisasi politik, desentralisasi administratif, dan desentralisasi ekonomi. Dari situlah yang dimaksud dengan otonomi seluas-luasnya adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah. Tadi jawaban atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami kelompok 6. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Tuhan, jika salah itu datangnya dari kami pribadi kelompok 6. Dengan itu kami menutup dengan pantun muncul virus di Wuhan. Jangan lupa jaga kesehatan, banyak kata kurang berkenan, sudilah kira dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.